Ustazah, urusan dunia nih, rezeki nih yang paling jadi pikiran saya Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki deh Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun, ya, zaman berapa ratus tahun silam. Sehingga sekalian saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit. Barang-barang mau dijual juga nggak ada. Mau beli nih buat sekedar persiapan bayinya nggak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung dia datang ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad, nangis. Orang sana memang orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu. Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Mimpiin Nabi, sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih. Ya, jadi itu istilah mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah ada kok orangnya kayaknya nggak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal, dia tuh Ustazah suka banget gitu, atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, hati saya nggak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh ngimpi Nabi Muhammad. Hati-hati. Ustazah kan katanya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Betul, setan nggak bisa nyerupai Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan nggak? Betul nggak? Ini kayak ada orang nggak pernah lihat saya, terus dia bilang saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu. Deh. Tapi Ustazah, bukannya setan nggak bisa nyerupai Nabi. Setan nggak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter. Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad, saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat cewer anak kamu. Tuh udah nggak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling nggak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget dah. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, ya Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepet. Maka deketin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak, pergi ke khalifah. Khalifah tuh kayak presiden gitu. Bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Misal aja ya, misal. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, sholawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh.
Habis itu dia kebangun. Aduh bingung juga nih. Seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang khalifah pula belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama. Walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah ayo kalau gitu. Pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur, akhirnya kemudian karena yang datang ulama maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Oh. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya solawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 solawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak. Orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu. 50 juta tadi nih. Dia ambilin lagi. Ini dari saya untuk kamu. Untuk hajat kamu itu. Masih dia ambilin lagi. Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Dia bilang, kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu? Dia bilang, saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya. Padahal gubernur tuh, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, saya nggak pernah cerita-cerita sama siapapun, bahkan istri saya aja nggak tahu. Dia bilang, sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, ya Allah sholawat saya udah berapa nih, saya lanjutin sholawat lagi, capek banget sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran. Dia bilang, saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja, ya Rasulullah, kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak Pak. Masya Allah. Tuh bu, orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mah andalan, teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu sekalian, beres semuanya.